Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Cakoja, Cakap-Cakap Konstruksi Baja bersama Indonesia Society of Steel Construction atau Perkumpulan Masyarakat Konstruksi Baja Indonesia. Pada sore hari ini kita kedatangan sahabat kita lagi, ini pelaku konstruksi juga, ya. Nanti kita akan berbagi cerita dengan beliau, ya. Bagaimana sih suka dukanya ya membangun komunitas, ya, komunitas apa? Nah, nanti kita akan dengar langsung dari beliau. Kita sambut ya. Selamat datang Bang Nirwan. Nirwan siapa Pak? Lesmana. Nirwan Lesmana. Iya, selamat datang Bang Nirwan. Terima kasih Di Pak Sugi, dapur Koja, ya kan? Oke. Ini kita sebut dapur bukan studio ya. Kalau sebut studio terlalu ini ya, berlebihan. Kita dapur saja. Betul. Nah, Bang Nirwan ini mungkin sedikit saya sampaikan ke teman-teman Koja. Beliau ini sekarang sebagai aktivis penggiat di dunia perbengkelan, ya kan, khususnya bengkel las. Tapi ingat, kegiatan beliau ini tidak dalam waktu yang singkat, tapi sudah istiqomahnya udah lama bener. Karena saya kenal beliau ini mungkin ada 10 tahun lebih. Betul, 11 tahun tepatnya. 11 tahun. Ya, jadi beliau ini sekarang sebagai sekjen di komunitas bengkel las Indonesia. Betul. Bisa cek di medsos ya, khususnya di Facebooknya KBLI, berapa anggotanya di sana. Ini luar biasa. Ya, dan tersebar dari mulai Aceh sampai Papua. Nah, inilah kita akan dengar perjalanan beliau ya sampai hari ini. Tentunya banyak cerita-cerita yang menarik, yang indah-indah, yang bisa kita bagi bersama untuk sahabat Koja. Gitu ya Bang Nirwan ya, kita ngobrolnya nyantai saja, jangan tegang gitu ya, karena ngomongin baja udah tegang, ya kan? Nah, keras juga, keras ya, makanya kita. Nah. Oke Bang Nirwan, mungkin Bang Nirwan bisa menyapa sahabat Koja dulu ya. Oke, sahabat Koja, semuanya salam kenal, saya Nirwan Lesmana, Sekjen KBLI, Komunitas Bengkel Las Indonesia. Bravo, ISCC. Ya. Iya, thank you Bang Nirwan. Nah mungkin sahabat Koja biar tahu juga nih, ya kan, latar belakang kenapa Bang Nirwan waktu itu terinspirasi untuk membuat komunitas bengkel las. Karena bukan tukang lasnya loh, ini bengkel lasnya loh. Iya. Kalau bengkel las otomatis ada tukang lasnya kan. Betul. Oke Bang. Jadi ihwal berdirinya KBLI ini adalah dari kegelisahan saya pada waktu itu bahwa bengkel las ini belum diperhatikan. Iya, sebagai kegiatan kecil ya, bukan menengah ya. Usaha kecil ya. Yang sangat diremehkan dan disepelekan bahkan sama consumer bengkel las itu sendiri. Nah, padahal kita kalau di rumah kalau nggak ada teman-teman bengkel las, nah bisa dibayangkan kita mau berapa bikin pagar, tinggi tingkat pencurian kriminal dan sebagainya, nggak ada pagar, nggak ada tralis. Iya benar. Oke. Iya. Terus gimana tuh? Jadi ketika itu saya resign dari sebuah media cetak. Oh, Bang Nirwan sempat di media ya? Itu dia. Wah, ini menarik nih, media kalau masuk jadi. Tentunya sebelum menerusi KBLI kan pernah juga sebagai pelaku perbengkelan kan? Nggak mungkin kan Bang Nirwan nggak pernah kan? Pasti Iya. Nah, gimana Bang? Lanjut Bang. Jadi pada waktu itu saya Facebook baru setahun 2 tahun lah berdiri, saya langsung buka akun Facebook. Dan waktu itu saya juga baru buka bengkel las. Oke. Baru buka bengkel las. Menarik. Dari media, seorang media, ya kan, seorang wartawan, seorang reporter, kok tiba-tiba buka bengkel las kan gitu. Ya itu jalan Tuhan tuh. Oh, saya juga Tuhan, tahu ketika itu ada seorang tukang las, ya, yang membutuhkan tempat untuk dia bekerja. Oh, oke. Siap. Jadi ketika ketemu saya tes, saya ini, dia sudah siap dengan perabotannya. Oh, oke. Bahkan dengan buku katalog yang buat konsumen itu. Iya. Akhirnya kita ketemu, saya ajukan tempat saya, rumah saya di Depok untuk menjadi workshop. Oh, sih. Oke. Setelah dia datang, dilihat cocok, wah cocok nih Pak, boleh sih. Ya udah, akhirnya dia jadi tim produksi, saya di marketingnya. Gitu. Saya yang setiap kali cari order. Tahun kapan itu?
Waktu itu sekitar tahun 2005 Waduh, mulainya, 2005 persis ya. berarti ya sudah cukup 2005. ya umurnya ya. Iya, saya ingat anak saya waktu itu baru mulai masuk SD kelas 1. Waduh, sekarang udah SMA ya. Sekarang udah lulus. Udah lulus. Iya ya, berkat bengkel juga ya. Jangan mengurang-urangi rezeki ya. Amin. Oke. Gitu. Oke, nah terus KBL ini sendiri mulai dicetuskan tahun berapa nih? Nah, setelah dibentuk di tahun 2011 KBLI, itu tahun pertama, kita adakan kopdar. Oh, oke. Kebetulan ada seorang teman Facebook saya Iya. yang datang ke rumah, Oke. silaturahmi lah Iya, biasa. iya, iya. Nah, Oh, inilah. jumpanya di media sosial ya? Iya, Oke. tapi pingin ketemu langsung, Iya, ngopi iya. bareng, Iya, kopdar biasa lah Iya, gitu, iya, iya, sesama iya. bengkel. Iya. Oh ya, saya persilakan. Datanglah Pak Heru Kusumo Oke. ke Siap. workshop saya, rumah Oke. saya. Iya. Karena bukan bayangannya Pak Heru ini adalah workshop yang besar dan gede. Oh, siap. Gitu. Karena ya umumnya bengkelas memang berawal dari halaman rumah, Iya, Pak. garasi minimal lah. Garasi Iya, minimal. iya, Itu betul. nggak nyangka sama sekali. Wow, luar biasa dan dia appreciate sama saya. Iya, gitu. iya. Akhirnya berniat untuk mengembangkan KBLI. Oh. Itu keputusannya beliau, ya udah kita kembangkan aja ajakannya itu untuk membesarkan KBLI. Oke. Iya. Akhirnya ya saya setuju, Iya, tapi saya tidak bisa menjadi ketua Oke. dan karena saya background saya sosial, Iya, sospol, iya. dan beliau Pak Heru adalah seorang Teknik. engineer, Betul. iya. Iya, Jadi iya. cocok nih kalau antum Beliau jadi lah ya. ketua Oh, bos, siap. gitu. Iya. Dari STN. Iya. Jadi setuju, ya udah saya ini dia bersedia. Kemudian yang kedua soal sekretariat. Workshop dan rumah saya ada di Depok, nggak mungkin Iya. lah untuk kelas nasional Indonesia. Ada di kita Depok, ada di ya. Depok, harus di Jakarta lah minimal Jakarta. kan. Oke. Datanglah saya ke tempatnya beliau di Jakarta, Iya, di iya. daerah Condet. Condet. Oh, oke. Deket sini Gitu. dong. Kita ini kan di mana nih? Di Dewi Dewi Sartika, Sartika ya. Oke. Cawang, iya. Oke. Akhirnya saya datang kunjungan balasan Iya, ke iya. workshop dan rumahnya Iya, beliau. iya. Beliau juga kebetulan juga pengusaha bengkelas juga ya. Betul. Oke. Oke. Iya. Iya. Mulailah saya melihat kondisi, wah yaudah. Akhirnya saya tegaskan lagi, di sini cocok sekretariat. Iya. Kita panggil teman-teman Teman yang bengkelas lain untuk silaturahmi. Iya. Nah, Sekaligus gitu. mungkin mendeklarasikan ya. Betul. Keberadaan terjadilah, KBLI kan? Ya, Oke, dan oke. kopdar pertama itu dihadiri cukup banyak, sekitar hampir 70. Waduh. Ya, animonya cukup banyak Iya, Pak, iya, karena iya, memang iya. mereka orang yang butuh perhatian Betul, sebetulnya. betul. Selama ini nggak tersentuh sama Iya. hal-hal yang berbau dengan Iya. itulah. Iya. Jadi kurang perhatian, akhirnya ketika ada komunitas bengkelas Indonesia ini, Iya, mereka langsung merasa ada yang mewadai ya. Ya, Oke. dari Jawa Timur datang, Iya, iya, Bekasi, iya. Oke, Depok, oke. Tangerang juga ada. Iya. Masih ada itu, saya punya daftar tamunya. Oh, yes. Mantap. Jadi ya memang itulah awal kebangkitan Iya. bengkelas. Luar biasa guys. Indonesia. Jadi berawal dari keprihatinan ya kan. Bang Niwan hanya membentuk komunitas ya. Iya. Komunitas Bengkelas Indonesia, dan ini adalah keluarga besar dari Bengkelas Indonesia ya. Dan sudah barang tentu nanti kita akan dengar nih kisah kasihnya kan mengelola KBLI, dan mungkin juga mendengar tadi yang mungkin ada keluhan-keluhan atau harapan-harapan dari teman-teman di bengkel, karena Bang Nirwan sendiri adalah pelaku ya, pengusaha Bengkelas ya. Memang kecilnya Bengkelas, gedenya orang sebut workshop. Iya. Sama-sama ngelas juga Sama-sama. gitu kan. Nah, inilah yang nanti coba kita kolaborasikan kan dengan Indonesia Society. Kan gitu kan? Teman-teman di ISSC kan rata-rata punya workshop besar. Tapi SDM-nya kan tetap butuh partnership. Nah, Ya kan? Tidak jauh itulah dari sinergi terjadi. tidak jauh dari kebutuhan weldernya, fitternya, helpernya. Iya. Nah, di situ mungkin nanti kita bisa kerjasama dengan KBLI, ya kan? Yang notabene memang sudah hari-harinya memang kerjanya ngelas. Iya. Kan gitu kan, nggak mungkin bengkelas harinya bengkel motor. Nah, berarti mereka kan ngelas juga kan. Iya. Oke, Bang Nirwan, jadi sangat menarik ya adanya KBLI ini. Nah, untuk anggota sendiri ini sudah, anggota ini dalam arti karena yang terkumpul
melalui media sosial ini udah berapa nih? Yang tercatat di akun grup Facebook KBLI ada sekitar 115.000 Waduh. akun ya. Akun ya. Yang sebagian besar adalah welder dan workshop. Oke. Bengkel, las dan juru las. Juru las ya. Waduh. Iya. Ya itu anggaplah juru lasnya, anggaplah bengkelnya mungkin ada sekitar 20% aja udah. Wah, Luar biasa itu. itu dia yang Ya sedang saya olah ini Nah. untuk menjadikan sebuah satu kesatuan Iya, iya. yang bisa mencuri perhatian dari pemerintah Iya, pusat. iya, iya, iya. Ini loh Pak, bengkel las kita nih Pak. Iya, Ini iya. handal semua Pak. Iya, Kita iya, berani iya. diadu sama Iya. welder-welder dari manapun. Iya, 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 Gitu. iya. Sudah barang tentu karena setahu saya ketika kita mau buka usaha kalau kita sendiri nggak mampu, kan hasilnya kurang percaya diri. Iya. Teman-teman yang sudah berani buka bengkel las, setidaknya ordernya kan pasti bisa ngelas. Iya. Minimal ada 1-2 orang pendiri pasti salah satu bisa ngelas. Betul. Kan gitu kan. Dan nggak mungkin juga baru belajar. Iya. Kalau baru belajar gimana mau masarin kan? Waduh, bikin pintunya ngelasnya nggak rata bisa kurang cantik ya kan. Nah, Itulah itu yang saya lakukan, learning by doing. Saya yang dari background media kemudian terjun ke bengkel las, buta dengan bahasa besi. Iya, iya. Saya nggak iya. tahu istilah dan teknik Iya, segala iya, macam. iya, Akhirnya sambil saya buka grup KBLI, Iya, iya, tempat kita bertukar informasi, Iya, sharing. Iya, iya, iya. Akhirnya saya dapat, oh ini loh bentuknya dinabol, oh Iya, ini iya, loh iya, cara ininya roofing, Bentuk Itu, BF, bentuk ya kan? BF. Iya. Belajar saya Iya, dari iya, itu. iya, iya, iya. Saya ini akhirnya saya temuin langsung di lapangan. Iya, iya, iya. Malam saya buka, siang saya udah ketemu bentuknya langsung. Wes, Itulah Pak yang mantap membuat sekali. cepat ininya. Iya, iya. Nah, dengan anggota itu tadi, Bang Nirwan, kalau dikelola dengan baik ya, dengan benar, itu kan sebenarnya harapan salah satu sektor usaha kecil, ya, Iya. bengkel ini kan. Tapi mau nggak mau bengkel kan butuh. Kalau nggak butuh kita kan nggak bisa apa-apa nih. Rumah kita kan nggak mungkin kan semuanya pakai kayu. Tuh. Nah, daerahnya Pak Jokowi ini, pemerintah sekarang ini kan sedang menggiatkan SDM, Iya. sumber daya manusia yang Manusia. unggul, yang berkompetensi, ya Iya. kan. Nah, sudah barang tentu ini kan menjadi peluang juga nanti kan. Teman-teman Iya. KBLI kita naikkan, ya kan, Amin. kualitasnya gitu Iya. ya, mungkin dengan pelatihan dan bersertifikat, ya kan. Ya saya kira Iya. Bang Nirwan juga sudah melakukan, mungkin Betul. tinggal kita perbaiki lah sehingga Perbaiki. bisa lebih terkoordinir dengan baik kan. Ya, Gitu. betul. Itu pada bulan Juli kemarin kami sudah laporan kegiatan sertifikasi keahlian bengkel las Indonesia, SKBLI. SKBLI. Jadi kita adakan pelatihan gratis dan sertifikasi gratis, Oke. didukung sama Balai Latihan Kerja Las Condet, Oke. sama Pemda DKI. DKI Jakarta. Alhamdulillah. Alhamdulillah clear, sudah Ya. diterima sama Pak Wagub Riza Ya. Patria, kami Ya. diterima Ya, dan ya. akhirnya disarankan untuk membuat episode berikutnya Oke. dengan jumlah yang lebih besar Ya, ya, dan ya, yang lebih bermanfaat Ya, bagi ya, orang ya, banyak. ya, ya, Nah, ya. itulah saya butuh induk semang dari ISSC ini. Oke, Mungkin siap. dengan sinergi ini kita bisa lebih memberdayakan Ya, Iya, teman-teman ya. teman-teman. Ya. Sebab banyak tukang las yang otodidak tapi kemampuannya lebih hebat daripada yang sertifikat loh Pak. Oh gitu ya. Hmm. Karena biasa ya. Karena biasa Tiap hari, feelingnya ya, dia tiap hari potong dia. adu manisnya tanpa Iya, harus iya. dengan ini itu udah langsung cut. Itu sudah banyak Iya. Karena hari-hari memang barang yang dia pegang besi, bentuknya kalau nggak pipa bulat, hulu, Iya. besi beton, ada Iya. web, ada plat. Iya. Jadi dia paham bener kan? Paham betul. Cara motong ketebalan sampai sekian. dengan coba sentil dikit aja dia sudah tahu ketebalannya. Waduh. Nah, itulah yang Ya itu unsur kebiasaan kan. Iya. Oh ini tebal sekian nih, pipa medium kah, pipa schedule kah kan gitu ya. Oke. Jadi sahabat Koja, apa namanya? Ini menarik lagi ya. Jadi ternyata kawan-kawan kita yang di bengkel las ini memiliki keberagaman keahlian ya. Dan ingat tadi disampaikan ada yang benar otodidak, tapi biasa, ya bisa karena biasa. Betul. Ya kan karena tuntutan ekonomi sehingga banyak kawan-kawan buka bengkel las. Hanya dia mau tidak mau harus memperbaiki kualitas, ya kan, belajar sungguh-sungguh sehingga kualitasnya bagus, kan gitu ya. Sehingga yang tadinya otodidak nggak bisa jadi bisa, kan gitu ya.
Betul, Pak. Ya, ini pelajaran menarik ya. Jadi kita nih sahabat Koja yang mungkin ke depan akan masukin dunia konstruksi, jangan kecil hati, jangan takut, ya kan? Ya. Kita harus berani mencoba, dan peluang di bisnis ini cukup besar karena besi ini pernah juga narasumber kita sebelumnya, besi ini induk dari segala industri. Betul. Kan gitu kan. Jadi peluang untuk masuk di dunia konstruksi itu mungkin ya sampai dunia ini berakhir Betul, masih Pak. dibutuhkan. Dan tercetak di kitab suci Al-Quran, Ah. Al-Hadid. Wah, Ya, itu. itu sudah diturunkan langsung dari Iya, iya. langit. Bahwa besi lah yang disebut. Bahwa besi lah yang disebut. Bukan emas ya. Bukan. Malah besi ya. Nah. Iya. Oke, Bang Nirwan. Jadi sebelum kita sudahi podcast ini, kita terbatas waktu. Siap. Mungkin satu harapan Bang Nirwan lah ya, yang bisa disampaikan kepada sahabat Koja dan juga mungkin juga kepada Indonesia Society. Ya. Seperti tadi kita ngobrol-ngobrol sebelum ketemu di podcast, tadi di ruang lobby kita kan ngobrol-ngobrol. Nah, kira-kira harapan Bang Nirwan apa nanti biar disampaikan ke kawan-kawan. Ya. Harapan kami komunitas Bengkelas Indonesia adalah bahwa Bengkelas ini adalah ujung tombak industri baja di Indonesia. Oke. Ujung tombak ya, sekali lagi yang makanin besi setiap hari adalah Bengkelas. Iya. Itu. Jadi mohon perhatian dari para industriawan, para pengusaha pabrik besi, tolong perhatikan kami. Iya. Juga kepada pihak Pemda, pemerintah, bidang UMKM, Bengkelas, mohon perhatiannya karena selama ini belum tersentuh kebijakan-kebijakan yang menguntungkan, yang memfasilitasi Bengkelas. Jadi Oke. mudah-mudahan 2022 ini adalah era kebangkitan Kebangkitan. Bengkelas Wes. Indonesia. Sebab di Google, di internet pun itu jumlah Bengkelas mengalami grafik Kenaikan yang ya? naik, Oh, Pak. walaupun Itu bukan bikinan KBRI. masa pandemi kemarin ya? Iya, walaupun di masa pandemi. Oke, oke. Terbukti di lapangan di sekitar kita, coba tengok. Makin banyak toko-toko besi. Iya, iya. Makin iya, banyak toko-toko besi dengan berbagai nama dan sebagainya. Itu menandakan bahwa besi tidak akan pernah habis Iya, sampai Iya, iya. akhir Akhir zaman nanti. ya. Iya. Oke. Nah, saya tambahkan tadi ada pesan dari Bang Nirwan terkait dengan dukungan teman-teman industri Betul. agar ada perhatian walaupun sedikit lah Iya. terhadap teman-teman di Bengkelas. Enggak. Ya, sepintas saya berpikir begini. Ketika tadi Bang Nirwan menyebutkan ada 115.000 akun anggota Facebook, Ya, itu yang terdiri dari bengkel dan tukang las, ya, anggaplah 10%-nya aja lah. ya. Berarti kan sekitar 15.000 bengkel las. Betul. Kalau satu bengkel las dia mengkonsumsi 1 bulan, Iya. bikin tralis, Iya. bikin pagar, anggaplah rata-rata lah 10 ton aja lah, nggak usah banyak-banyak. Iya. 10 ton kali 15.000, Iya. berapa itu Bang? Wow. Angka 10 kali 15.000 berapa? Ya, sebentar. Ini kalau hitung-hitungan kadang kita 15.000 anggota Mm, kali tadi 10 ton. ton. 150.000 ton, Bang. Nah, Sebulan. tuh. Fantastis kan? Fantastis. angkanya? Itu baru satu, belum yang lainnya itu. Oh iya, ini kan baru ngomongin bajanya saja. Iya, itu baru satu. Belum itu. kebutuhannya lain kan, Betul. Consumable, power catnya, tools. iya kan. Iya, Wah, betul. nah ini. Jadi ini saya juga pesan moral juga kepada teman-teman industri, ya kan, bahwa teman-teman di KBL ini peluang untuk kita bersama-sama kita kerjasamakan, ya kan. Amin. Kita bina bentuk bisnisnya, usahanya, sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak. Betul. Kabelnya berkembang, industri bajanya, material suplot pendukungnya juga terserap Iya. dengan baik, ya kan? Ini udah pasti rutin, Ya, ya kan? Kalau kita nunggu proyek kadang kan setahun belum tentu. Kalau ini udah pasti harian mereka makan dari situ kan, Betul. melayani masyarakat toh. masyarakat. Ya, oke, Jadi- Bang Dewan. Hmm. Jadi sangat menarik ya dengan kegiatan komunitas Bengkelas. Ya ini karena waktu Bang Nirwan kita akan lanjut lagi nanti ya di episode yang akan datang dengan cerita Yang lebih menarik mantap lagi, ya kan, lucu lagi. Dan ingat kita nanti mungkin akan MOU ya Bang Nirwan ya dengan Ya, KBRI amin, Pak. untuk kita Mudah-mudahan melakukan lancar. pemberdayaan terkait dengan pelatihan-pelatihan di perbengkelan ya, Wow. khususnya Bengkelas ya. Terima kasih, terima kasih. Oke, Bang Nirwan atas waktunya terima kasih ya. Juga terima kasih Pak Kita Singgi, Pak Sesa. tetap
sehat walafiat ya. Teman-teman semua, sahabat Semangat. Koja. Ya. Terima kasih. Oke. Yes. Teman-teman Koja, sampai di sini dulu. Ya, cakap-cakap kita dengan Bang Nirwan Lesmana dari Komunitas Bengkelas Indonesia. Kita jumpa lagi di lain waktu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.